Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali walaupun masih online lewat video ini. Pertama-tama kita harus selalu syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi kesehatan pada kita. Dimana kita mungkin dalam waktu 2 bulan ini sudah bisa dikatakan secara psikologis itu menyesuaikan dengan kondisi pandeminya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat terus ya. Nah, untuk kuliah mekanika fluida saya akan lanjutkan dengan online. Untuk materi berikutnya, kemarin kita sudah belajar tentang perpipaan paling utamanya. Jadi yang materi kedua ini adalah yang paling sering digunakan di lapangan, yaitu tentang saluran terbuka. Jadi kalau di hidrolika itu sebenarnya ada 2 komponen utama, saluran terbuka dan saluran tertutup. Nah, saluran tertutup tentang perpipaan itu penggunaannya di PDAM dan teman-temannya, jalur pipa minyak misalnya. Nah, kalau yang saluran terbuka itu penggunaannya jauh lebih banyak, jauh lebih istilahnya dalam prakteknya itu lebih sering ada pekerjaan-pekerjaan saluran terbuka, misalnya drainase, kemudian saluran irigasi, ada bendung, waduk, itu ada saluran terbukanya. Nah, itu memerlukan dasar-dasar konsep saluran terbuka di mekanika fluida ini. Nah, nanti di awal akan saya sampaikan terkait dengan aspek atau hal-hal paling mendasar yang harus dikuasai mahasiswa ketika belajar saluran terbuka. Kalau di hidrolika atau ya hidrolika itu ada satu parameter yang kalian nggak boleh lupa, maksud dan satuannya, kemudian konversi satuannya juga, yaitu adalah satuan debit. Karena di hidrolika itu parameter itu yang paling utama. Jadi bisa itu parameter yang dicari atau bisa itu parameter yang menentukan dimensi saluran atau dimensi bangunan yang lain. Kemudian turunannya dari debit adalah kecepatan. Nah, kalian harus tahu tentang kecepatan, kecepatan aliran air, kecepatan aliran air. Harus tahu satuannya dan bagaimana konversi satuan, misalnya satuannya milimeter per detik harus dirubah ke meter per detik, harus dirubah ke kilometer per jam, misalnya seperti itu. Nah, itu kecepatan. Kemudian ada parameter dasar lagi yang terkait dengan debit, yaitu tampang aliran, luas tampang aliran. Nah, luas tampang aliran ini terkait dengan matematika karena bentuknya geometrinya. Misalnya tampangnya segi 4 atau tampangnya trapesio, apakah tampangnya setengah lingkaran. Nah, kalian harus bisa mencari luasannya. Mencari luasan suatu tampang atau geometri itu bisa dikatakan bisa dengan beberapa jalan. Itu yang harus kalian kuasai. Jadi jangan terpaku dengan rumus ya, jangan terpaku dengan rumus. Oke, jadi di video yang berikutnya ini saya akan menjelaskan terkait dengan debit, kemudian kecepatan, kemudian tampang aliran, hal-hal mendasar dari suatu hidrolika. Oke, saya akhiri untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.